Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jelaskan penggunaan Almas Erapor Almas ini. Baik, ini halaman utama aplikasi pembukaan Almas. Jadi di sebelah kiri sini ada pengaturan dasar. Kita tekan identitas lembaga, kita atur nama sekolah, nama kepala sekolah, tahun ajaran aktif, semester aktif, dan seterusnya. Kita bisa ganti kelasnya yang aktif. Semester pun bisa diubah, tahun ajaran pun bisa diubah. Kemudian nanti di sini ada data master, pelajarannya apa saja, nama wali kelasnya siapa saja, opsi penilaian, mata pelajaran, tingkatan kelas, otomatisasi deskripsi dan seterusnya. Lalu di sini ada mata pelajaran aktif, semester aktif kita bisa atur di sini. Kalau kita ganti semester genap maka kita ganti di sini. Kemudian ada atur penilaian. Atur penilaian ini lebih ke presentasi di sini. Persentase kita aturnya di sini. Lalu juga ada input identitas siswa. Ini sudah saya input semua dari kelas 7A sampai 9C. Baik, selanjutnya untuk perangkat. Nah, di sini yang menarik, kalau kita masuk ke perangkat, di sini ada KIKD, Prota, Prosem, cover perangkat, dan kata pengantar. Jadi yang kita lakukan hanya masuk ke KIKD, terus sesuaikan KIKD, kita isi di sini. Ada 3 kolom utama, ini kelas 7, kelas 8 di bawahnya, lalu kelas 9. Setiap kolom terdiri dari sikap spiritual, kemudian sikap sosial, lalu di sini ada sikap, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Kita bisa isi masing-masing materinya, kompetensinya, dan seterusnya. Setelah ini diisi, kita kembali lagi ke menu utama, kita masuk ke Prota. Setelah KIKD diisi, ketika kita masuk Prota, ini sudah siap di print out. Tinggal guru mengkategorikan KIKD sekian di semester berapa diajarkan dan alokasinya berapa JP. Lalu ini sudah bisa di print dengan tanda tangan kepala sekolah dan guru terkait. Lalu tanggal kalinya kita bisa atur di sini. Lalu kita masuk ke Prosem. Setelah tadi di Prota dibagi semester 1 dan semester 2, kita masuk dari menu utama saja, kita masuk ke Prosem. Di sini juga sudah ada otomatis, tinggal kita alokasikan di sini manual di minggu keberapa JP-nya, totalnya berapa JP, dan ini bisa siap langsung di print out. Kembali lagi ke menu utama, itu tadi Prosem semester 1, kita masuk Prosem semester 2 pun sama kurang lebih. Ini sudah ada otomatis, tidak perlu ngetik dan tidak perlu kopas. Kita tinggal hanya mengisikan di sini bulan apa, berapa JP, maka jumlahnya otomatis ke sini. Contoh saya tulis ini 7, maka di sini langsung otomatis jadi 13 dan dia akan otomatis terjumlah di akhir. Kemudian sudah ada otomatis cover perangkatnya. Kita tekan cover perangkat, di sini langsung ada 1 jilid Tafis kelas 7. Jadi nanti ini covernya seperti ini kurang lebih. Nanti di dalam cover ini ada Prota, Prosem semester 1 dan semester 2. Per kelas artinya ngeprintnya. Kelas 7 sekali, lalu kelas 8, lalu kelas 9. Dan juga ada yang namanya kata pengantar. Kita klik di sini. Jadi tadi setelah cover kita bisa ketik kata pengantarnya. Di sini ada template yang otomatis, tapi kita juga masih bisa ngedit. Kita mau tambahkan atau kita kurangi. Seperti itu. Kemudian masuk ke kalender. Nah, di sini ada kalender format A, format B atau kalender pekan efektif, jadwal pelajaran, dan jurnal mengajar. Untuk format A, menurut saya yang bagus ini kita gunakan ini. Di sini kita bisa langsung otomatis tentukan dari tahun ajaran, awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran. Di sini kita bisa kategorikan otomatis langsung di sini. Untuk editnya, di sini kita tekan edit, lalu kita pilih di sini. Misalkan ujian tengah semester.
itu dari tanggal berapa di bulan September sampai tanggal berapa. Contoh saya tulisin 1 sampai tanggal 14. Maka di sini saya tulis 19 sampai tanggal. Kita lihat yang terjadi adalah dia langsung otomatis ngeblok, dan ini sangat rapi kalau mau kita berikan ke guru, siswa maupun orang tua. Kembali lagi ke menu utama, pekan efektif. Di sini kita bisa atur pekan efektif, analisis pekan efektif bisa di print out juga. Ini ada 2 halaman, yang pertama semester 1 dan yang kedua semester 2 atau semester genap. Lalu ada juga jadwal pelajaran. Ini buat personal guru sih, lebih ke personal guru. Jurnal mengajar juga sudah ada template-nya. Di sini kelihatannya mirip-mirip RPP ya. RPP 1 halaman tapi lebih ke jurnal. Nah, ini diisi kodenya, misalkan saya tulis ini 3.1. Maka otomatis langsung keluar tampak KI dan KD-nya secara otomatis. Tinggal diisi kelasnya. Berapa biarnya apa. Lalu kita kembali lagi, ini baru halaman kedua. Nanti halaman ketiganya kita buat lagi, misalkan untuk 3.4. Langsung otomatis masuk juga. Balik ke menu utama, selain tadi ada perangkat, kalender, ini untuk penilaian. Penilaian pun udah ada pengetahuan, keterampilan ini yang biasa kita gunakan. Pun di sini nanti ada daftar hadir siswa, absensi juga sudah ada, tinggal di print, jadi nggak usah print terpisah sebenarnya. Tapi ini absensinya lebih ke per mata pelajaran. Nah, jadi si guru bisa tahu di mata pelajaran beliau di kelas tersebut siswa A berapa kali masuk, berapa kali tanpa kemudian ada juga di sini sikap untuk menentukan atau menilai sikap observasi, nilai observasi, jelas ya. Oke. Ini kita pilih simpelnya jadi kompleks. Maka akan menjadi seperti ini kurang lebih. Jadi udah cukup sangat lengkap untuk penilaian diri sendiri, nggak usah buat untuk penilaian teman dan seterusnya. Ini penilaian sikap. Oke, atau ini misalkan penilaian diri sendiri, nanti siswa tinggal ngisi, tinggal print dan kasih ke siswa. Kemudian outputnya, nah ini untuk ujian juga nih yang belum tersentuh selama ini, kisi-kisi soal. Jadi setelah kita masukkan ke IKD, otomatis kita bisa langsung klik kisi-kisi soal, kita klik di sini. Nah, udah ada. Dan mungkin ini kisi-kisi yang sebenarnya diarahkan oleh Diknas, dalam artian tidak per nomor, tapi lebih ke per KI dan per KD. Nah, materinya apa, semester berapa, bentuk soalnya seperti apa, nomor soalnya apa. Jadi lebih singkat untuk kisi-kisi soal. Tapi kita bisa manfaatkan ini, jadi nggak mesti ngetik satu-satu, tapi sudah otomatis terinput secara sistem ketika kita mengisi KI KD. Kemudian ada kartu soal. Nah, ini kartu soal juga unik, baru dilihat, baru menemukan. Kalau misalkan mau buat 4 soal, misalkan tahfiz, MHQ 4 soal, atau mungkin semua pelajaran lain ya. Kita masukkan di sini misalkan 3.5, maka otomatis berubahlah KD-nya, materinya, nggak usah input satu persatu. Paling yang ditambahin tinggal indikator soal, nomor soal, penjawaban, rumusan butir soal. Ini untuk kartu-kartu soal. Ada juga bentuk kedua, kurang lebih sama. Nah, kita masukkan di sini KD-nya, maka otomatis tampil di sini.
Baik, kemudian ada cover soal. Nah, jadi kisi-kisi dan kartu soal. Wah, ini something nih karena belum ada sebelumnya. Dokumen rahasia sekolah sangat rahasia luar biasa. Jadi tadi kartu-kartu soal kalau kita buat kisi-kisi ini akan bisa terdokumentasikan seperti itu. Terus selanjutnya ada form praktik. Jadi kalau misalnya untuk praktikal, pelajaran-pelajaran yang praktikal, tinggal klik di sini sudah ada otomatis. Perolehan skornya tinggal diisi di sini misalkan apa fasoha, tajwid, kelancaran. Pun kalau ada beberapa pelajaran-pelajaran yang sudah otomatis ada seperti misalkan bahasa. Sudah ada formnya seperti ini, kelancaran ucapan, intonasi, pilihan kata. Nah, ini untuk form praktik. Udah, sisanya mungkin lebih ke rekap ya. Rekap nilai per siswa. Nah, ini lebih ke print out. Jadi per pelajaran. Jadi kalau misalkan yang di sini adalah nilai pengetahuan, jadi si guru bisa melihat rekap nilai siswanya per KIKD. Nah, ini juga sesuatu nih. Oke. Kemudian ada juga rekap nilai kelas. Ini guru pun nanti bisa punya ini, guru pelajaran. Jadi dia bisa tahu bahwasanya siswa tersebut di KIKD berapa, nilainya berapa, sikapnya apa, deskripsinya seperti apa. Ada juga format B, format B seperti ini, kita klik format B, dia potret, jadi rekap per siswa, per kelas, satu kelas. Kemudian bisa kita juga print statistik setelah nanti nilainya dimasukkan. Kita bisa melihat statistik nilai siswa dan bisa langsung di print tanpa harus diolah manual. Dan terakhir cover laporan. Nah, jadi ini bisa jadikan laporan setiap guru mapel ke kurikulum, ke kepala sekolah, dan juga bisa ke pengawas untuk akreditasi. Seperti itu kurang lebih fitur-fitur yang ada di LMS.